hallo alle, wie geht es dir? Gut? Ja, mir geht es gut auch. Okay, heute haben wir neue Topik, ja? Das nennt Relativsatz. Aber bevor wir unsere Topik lernen wollen, lass uns erst ein Video zuschauen, okay? Okay, das ist das Video. Okay. Das ist fertig, hallo? Relativsatz. Kennst du was Relativsatz ist? Ada yang tahu apa itu Relativsatz? Oke. Relativsatz. Relativsatz itu adalah kalimat yang memberi informasi tambahan tentang nomen yang terdapat di kalimat utamanya. Oke? Relativsatz ini memiliki ciri-ciri ya, teman-teman. Yang pertama adalah ya, selalu terletak setelah nomen pada kalimat utama, ya, dan sebelum tanda koma. Yang kedua adalah verben pada relativsatz itu selalu terletak di akhir kalimat. Yang ketiga adalah selalu diikuti dengan relatif pronomen. Jadi setiap relativsatz itu ada relatif pronomennya. Oke, apa itu relatif pronomen, guys? Apa itu relatif pronomen, teman-teman? Relatif pronomen itu kata ganti. Oke, kata ganti yang digunakan untuk menggantikan nomina dalam kalimat utama. Oke, jadi relatif pronomen ini memiliki masing-masing kasusnya sendiri ya. Yang pertama ada nominatif, ada akusatif, dan ada datif. Oke, ada juga sih genetif, tapi kita akan belajar tentang akusatif dan nominatif dan akusatif saja pada kasus ini. Dan nanti yang terakhir itu ada indiamita. Oke, sebenarnya dalam relativsatz itu intinya adalah relatif pronomen ini. Karena dalam relativsatz relatif pronomen ini berperan penting. Dia yang menghubungkan dan dia yang menentukan kasus, oke? Jadi dalam nominatif itu ada relatif pronomennya itu ada dia untuk maskulin, di untuk feminim, dan das untuk neutral. Dan di lagi untuk pluralnya. Yang kedua adalah akusatif, dan untuk maskulinnya sebagai maskulin, di sebagai feminim, das sebagai neutral, dan yang ketiga adalah di sebagai pluralnya. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang relativsatz im nominatif. Apa itu relativsatz im nominatif? Yaitu das relativ pronomen ist Subjekt im Nebensatz. Jadi dalam relativsatz im nominatif ini, relatif pronomen itu berperan sebagai subjek di dalam Nebensatz. Kita langsung ke contoh aja ya guys. Teman-teman. Yang pertama di sini adalah das ist der Lehrer, der im Kurs Deutsch unterrichtet. Apa artinya, teman-teman? Das ist der Lehrer, ini adalah guru yang mengajar di kursus bahasa Jerman. Jadi relativsatz ini itu berasal dari dua kalimat. Yang pertama kalimat das ist der Lehrer, yang kedua unterrichtet im Kurs Deutsch. Jadi sebenarnya dalam relativsatz ini itu merupakan penggabungan dari dua kalimat utama. Nah, tapi yang menjadi fokus utama biasanya itu adalah di kalimat kedua. Kalimat kedua itulah yang akan berubah menjadi relativsatznya. Kalimat kedua lah yang akan memiliki relatif pronomen nantinya. Oke. Yang contoh kedua, lihat di sini bisa dilihat, ich kenne die Frau, die aus Berlin kommt. Artinya, saya kenal dengan perempuan itu yang berasal dari Berlin.
Itu juga berasal dari dua kalimat utama. Yang pertama, ich kenne die Frau. Yang kedua adalah sie kommt aus Berlin. Oke, bisa dilihat, ich kenne die Frau. Kalimat pertama, sie kommt aus Berlin. Jadi, jika ingin mengubah menjadi relatif Satz menjadi ich kenne die Frau, die. Di sini teman-teman itu merujuk kepada si Frau. Dia menjelaskan si Frau di sini. Jadi die aus Berlin kommt. Kenapa di sini nominatif teman-teman? Karena di sini adalah di kalimat kedua yaitu sebagai sie, yaitu sie kommt aus Berlin. Jadi di sini adalah menjelaskan si sie di kalimat kedua, kalimat utama. Ya, di kalimat keduanya. Oke. Lanjut. Yang kedua adalah kasus akusatif. Jadi, yang pertama tadi relatif Satz im nominatif. Yang kedua adalah relatif Satz im akusatif. Oke, relatif Satz im akusatif. Di sini relatif pronomen berperan sebagai objek langsung di Nebensatz. Oke. Kita biar lebih mengerti, kita langsung ke contoh aja ya teman-teman. Oke. Saya kasih contoh. Saya kasih dua kalimat. Ich suche den Mann. Saya mencari pria, seorang pria. Pria itu. Du hast ihn gestern gesehen. Kamu sudah melihatnya kemarin. Kalau kita bahasa Indonesia kan, saya mencari pria itu, kamu sudah berbicara dengan dia kemarin. Jadi kalau kita buat ke dalam kalimat relatif Satz, jika digabungkan menjadi saya mencari pria itu yang kamu bicara kemarin. Oke? Yang kamu sudah bicara kemarin. Yang sudah kamu lihat kemarin. Oke? Ich suche den Mann, du hast ihn gestern gesehen. Saya mencari pria itu yang sudah kamu lihat kemarin. Nah, kita gabungkan menjadi relatif Satz. Saya mencari pria itu yang kamu sudah lihat kemarin. Jadi kita ubah ke dalam bahasa Jermannya. Ich suche den Mann, den du gestern gesehen hast. Nah, kenapa di sini dan teman-teman? Kenapa, ada yang tahu? Dan di sini adalah menjelaskan si pria itu. Dan di sini adalah menjelaskan tentang si pria itu. Pria yang dilihat. Jadi di kalimat kedua adalah du hast ihn gestern gesehen. Oke? Du hast ihn gestern gesehen. Berarti in di sini adalah menggantikan si den. Kenapa kena akusatif? Karena yang dilihat, yang telah kamu lihat itu adalah si pria itu. Kamu sudah melihatnya langsung. Oke. Nah, contoh selanjutnya. Apa? Ya. Kita buat ya. Das ist das Buch. Kalimat pertama. Itu adalah buku. Bukan sebuah. Itu adalah buku. Yang kedua, ich habe es gelesen. Saya sudah membacanya. Jadi kalau misalnya mau digabungkan menjadi relatif Satz adalah itu adalah buku yang telah aku baca. Kenapa kena akusatif? Karena apa yang dibaca? Lihat di kalimat keduanya. Ich habe es gelesen. Apa yang telah dibaca berarti? Bukunya. Berarti coba kita satukan ya. Itu adalah buku yang telah aku baca. Yang di situ adalah menjelaskan si bukunya. Es. Ich habe es gelesen. Jadi das di sini menjelaskan es di sini. Ich habe es gelesen. Ich habe das gelesen. Maka kita ubah ke dalam bahasa Jerman. Das ist das Buch, das ich gelesen habe. Maka kena di kasus akusatif. Apa yang kamu baca? Das ist das Buch. Buku itu adalah buku yang telah aku baca. Apa yang kamu baca? Buku itu. Maka kena kasus akusatif. Mengerti teman-teman? Oke? Ya. Nah, nominatif sudah, akusatif sudah. Apalagi yang belum? Ya, in der Mitte. Oke.
ya. Oke. Nah, dalam kasus di India Meta ini ciri-cirinya itu memiliki 2 koma di belakangnya. Tapi tidak semua relative such itu bisa dijadikan India Meta. Oke. Kenapa? Karena ada kalimat yang sudah selesai. Jadi dia tidak bisa dijadikan sebagai India Meta. Yang kedua, yang tidak bisa dijadikan India Meta adalah relative such yang menerangkan seluruh kalimat. Ini biasa diikut dengan was atau yang lain-lain. Yang ketiga ada struktur zainnya dipisah. Jadi misalnya apa ya? Misalnya sie ist, eine kranke Pflegerin, die im Krankenhaus arbeitet. Itu tidak bisa ya teman-teman, karena zainnya dipisah dengan si, kan harusnya sie ist eine Krankenpflegerin. Tidak bisa sie ist, eine Krankenpflegerin. Oke, bisa teman-teman? Jadi dia bisa diubah ke India Meta itu jika relative such menerangkan nomina dan masih ada lanjutan Hauptsatznya. Masih ada lanjutan informasi yang akan dijelaskan. Jadi tidak semua kalimat relative such itu bisa diubah ke India Meta. Oke, kita langsung ke contoh aja ya teman-teman. Ada di sini. Apa kita buat ya? Oke. Der Mann ist Arzt, der mir geholfen hat. Der Mann itu masih dalam bentuk relative such. Apakah bisa diubah itu ke India Meta? Kita lihat ya. Der Mann ist Arzt, der mir geholfen hat. Oke. Apa artinya? Pria itu adalah dokter yang menolong saya. Oke. Mari kita ubah ke relative such. Ya, bisa ya teman-teman kita ubah. Bisa nggak diubah? Bisa. Yang pertama, der Mann, der mir geholfen ist Arzt. Pria yang menolong aku adalah dokter. Jadi setelah der Mann ada koma. Ini bisa ya teman-teman. Kenapa? Karena der Mann itu tidak diakhir dengan Verben, jadi bisa. Setelah itu der mir geholfen itu bertindak sebagai relative such ya teman-teman. Kenapa relative such ya teman-teman? Karena di sini ada ya relative pronomen, benar. Selanjutnya ist Arzt. Terakhirnya dia sebagai ist Arzt. Is itu sebagai verben ya teman-teman, sebagai sein. Kenapa dia bisa setelah koma? Setelah koma bisa. Setelah koma itu bisa terdapat sein. Tetapi sebelum koma baru bedakan ya teman-teman. Sein koma dengan koma sein. Jadi sein itu bisa terletak setelah koma tapi tidak bisa sebelum koma. Jadi itulah struktur relative such-nya. Itulah struktur India Meta. Relative such India Meta. Oke. Apa ya? Nah, untuk ist Arzt ya, ini bisa dilihat teman-teman. Itu kita sebut juga dengan aposition. Apa itu aposition teman-teman? Nah, jadi dalam relative such ini saya tadi saya lihat ternyata nomina dalam relative such itu ada yang istilahnya dalam struktur India Meta ini ada nomina, relative such, dan aposition. Nah, relative such itu of course, naturally. Relative such itu selalu diikuti dengan ya, ada yang tahu apa tadi? Relative pronomen, benar. Nah, untuk si nomina ini ya
nomina adalah apa? Nomen, kata benda yang selalu ingat itu artikel kan, setiap hal yang memiliki artikel, jenis kelamin artikel itu adalah kata benda. Dan untuk yang selebihnya itulah yang disebut dengan aposition. Kayak misalnya yang memiliki verben, ada yang ya, atau kata sifat itu bisa juga disebut dengan aposition. Oke? Selanjutnya ya. Oke. Nah, teman-teman, dalam relative such ini ternyata ada juga dipengaruhi dengan preposisi. Ya, preposisi adalah kata depan. Jadi ternyata banyak sekali ya peraturannya ya guys. Oke. Nah, kita kan belajar ada 2 kasus hari ini, nominatif dan akusatif. Dan ternyata ada juga yang datif. Oke. Ya, kita belajar nominatif akusatif dulu ya. Tapi ternyata preposisi itu ada juga untuk datif. Tapi kita akan pelajari tentang ya nominatif dan akusatif dulu. Oke. Preposisi atau kata depan. Nah, sebenarnya hampir sebenarnya ini tidak jauh berbeda ya teman-teman dari ketentuan sebelumnya. Nah, kalau untuk diikuti preposisi itu selalu letaknya sebelum relatif pronomen. Oke? Nah, ada yang tahu nggak kalau misalnya dalam kasus akusatif itu apa aja sih preposisinya teman-teman? Ada durch, ada für, ada ohne, ada bis, ada dan lain-lain. Oke? Biar kita lebih paham, kita kasih contoh ya teman-teman. Oke. Kita kasih contoh. Mari kita lihat contoh. Di sini saya ada contoh das ist die Tasche. Ya kan? Das ist die Tasche. Yang kedua, kalimat keduanya adalah ich kann ohne die Tasche nicht reisen. Nah, cara mengubahnya ke relatif sats adalah kita lihat ya. Das ist die Tasche, apa artinya? Ini adalah tas. Ich kann ohne die Tasche nicht reisen. Saya tidak bisa berjalan-jalan, tidak bisa traveling tanpa tas itu. Oke? Mari kita satukan. Ini adalah tas. Das ist die Tasche. Itu adalah tas. Ich kann ohne die Tasche nicht reisen. Yang saya tidak bisa jalan-jalan tanpa tas itu. Saya tidak bisa travel tanpa tas itu. Berarti ayo kita gabungkan, tapi dalam bahasa Indonesia dulu ya. Das ist die Tasche. Ini berarti itu adalah tas yang tanpanya saya tidak bisa pergi jalan-jalan. Oke? Berarti gimana nih teman-teman? Gimana? Oke, kita ubah ke dalam bahasa Jerman ya. Setelah tadi kan dari bahasa Indonesia ya, kita ubah ke dalam bahasa Jerman. Das ist die Tasche ohne, das ist die Tasche, ohne die ich nicht reisen kann. Kannya di belakang kan? Oke. Kenapa kannya di belakang? Kenapa nggak reisen teman-teman? Karena yang dikonjugasikan adalah kan. Oke. Ingat, model verben selalu yang dijadikan konjugasi, yang selalu dikonjugasikan di setiap kasus. Di setiap kasus pokoknya kalau misalnya ada 2 verben, nah yang selalu dikonjugasikan adalah si model verben. Oke. Das ist die Tasche ohne die ich nicht reisen kann. Nah, ohne, ingat, ohne itu adalah kata preposisi dari si akusatifnya. Selalu terletak, ingat kata preposisi itu selalu terletak sebelum relatif pronomennya. Di mana di sini relatif pronomennya? Ya, itu adalah CD.
Dia adalah relatif pronomen yang menjelaskan si ditasje ini. Nah, dan ohne ini selalu terletak di sebelum, di, dan sesudah koma. Jadi das ist die Tasche, koma, ohne die ich nicht reisen kann. Oke ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira? Oke, kita kasih satu lagi ya. Kita kasih satu lagi untuk contohnya. Lanjut, contoh selanjutnya adalah das ist das Thema. Kalimat pertama, wir sprechen über es. Kalimat kedua. Di sini kira-kira kasusnya apa yo? Karena kan über itu bisa dipakai. Karena kan über itu artinya tentang artinya ada artinya tentang, ada juga über melewati, ada juga di atas gitu kan, lokasi gitu kan. Tapi di sini artinya adalah über es, berarti tentang itu. Oke. Das ist das Thema. Kalimat pertama, wir sprechen über es. Kalimat kedua. Nah, kita gabungkan ya. Itu adalah tema yang kita bicarakan. Kasus akusatif. Jadi di sini akusatif berarti ya, das ist das Thema, über das wir sprechen. Über das. Ingat, über di situ adalah akusatif. Itu adalah preposisinya. Dia berperan sebagai preposisi akusatif. Das di sini. Kenapa das? Das itu adalah ya, bisa nominatif, bisa akusatif. Tapi kenapa di sini akusatif, teman-teman? Karena über dan juga karena apa yuk? Wir sprechen über es. Apa yang dibicarakan? Temanya. Temanya apa tadi artikelnya? Das. Ada yang mau bertanya? Ya. Jadi teman-teman. Oke, ya silahkan kamu bertanya. Masih belum paham tentang penempatan kamu belum paham tentang penempatan relatif pronomen untuk si akusatif ya. Oke. Apa ya kita buat ya? Misalnya nih, ich kaufe die Schuhe. Kalimat pertama, saya membeli sepatu. Ich frage die Schuhe. Ich trage die Schuhe im Ausland. Saya memakainya jalan-jalan ke luar negeri. Oke? Jadi ini ada dua kalimat teman-teman. Yang pertama, ich kaufe die Schuhe. Die Schuhe itu bertindak sebagai objek. Ingat. Oke? Nah, baru yang kedua, ich trage die Schuhe im Ausland. Apa yang dipakai di luar negeri? Sepatu. Sama akusatif kan? Tapi yang di sini menjadi fokus kita adalah kalimat kedua. Ich trage die Schuhe im Ausland. Apa yang dipakai? Sepatu di luar negeri. Maka ubah ke kalimat relatif satsnya. Ubah ke relatif satsnya. Bahasa Indonesia dulu ya, kita coba ya. Saya membeli sepatu yang saya pakai di luar negeri. Ya kan? Maka ich kaufe die Schuhe, koma, di sini apa yuk relatif pronomennya? Di kan? Dia kena kasus apa teman-teman? Ya, akusatif. Kenapa akusatif? Karena dipakai sepatu. Sepatu adalah objeknya, ya kan? Die ich im Ausland trage. Benar kan? Ada yang ini? Atau ada pendapat lain? Apakah dia salah? Kenapa salahnya? Ya, sudah benar ya teman-teman ya. Jadi ya begitulah. Oke, ada yang mau tanya atau tentang nominatif? Oke. Nominatif. Ya, untuk nominatif tadi jadi perbedaannya relatif Satz im nominatif dan relatif Satz im akusatif itu terdapat peran
Itu peran masing-masing ya. Kasusnya itu misalnya gimana ya. Nah, kalau di relatif zat im nominatif itu si relatif pronomennya itu berperan sebagai subjeknya. Dia yang melakukan. Misalnya apa ya? Apa ya? Oke. Misalnya oke. Ich liebe ein Mann. Ja. Nein. Oke. Ini misalnya. Das sind die Kinder. Ya, ini ingat nominatif ya. Das sind die Kinder. Kalimat pertama. Kalimat kedua, die Kinder spielen im Garten. Oke? Ada yang bisa? Das sind die Kinder. Itu adalah anak-anak. Yang kalimat kedua, die Kinder spielen im Garten. Apa itu? Ya, anak-anak itu bermain di taman. Mari kita ubah ya. Nah, di sini kira-kira di kalimat pertama itu das sind die Kinder. Itulah anak-anak. Lihat ke kalimat kedua ya. Fokus ke kalimat kedua yang akan menjadi relatif satsnya. Die Kinder spielen im Garten. Siapa yang bermain? Anak-anak. Di mana bermain? Di taman. Jadi begitulah teman-teman. Das sind die Kinder spielen im Garten. Kita ubah ke relatif sats. Ingat kalimat keduanya. Siapa yang bermain? Anak-anak. Berarti dia bertindak sebagai nominatif. Maka relatif satsnya menjadi das sind die Kinder, apa relatif pronomennya? Ya, die. Kenapa die? Karena die itu menggantikan si die Kinder. Die Kinder yang bermain, die Kinder yang spielen im Garten. Berarti die im Garten spielen. Oke, teman-teman. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, baiklah. Sekian kelas singkatnya. Danke alle. Tschüss.